Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah mengklik channel saya ini. Mudah-mudahan konten-konten yang saya bagikan ini bisa membawa manfaat atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran informasi mengenai bagaimana cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Pemirsa, video kali ini saya ingin sedikit sharing atau berbagi informasi mengenai keadaan buah kopi tahun 2022 ini yang insya Allah nanti dipanen pada tahun 2023. Keadaan buah kopi mayoritas di kampung saya atau di wilayah saya itu memang sedikit agak berkurang atau bahkan lebih berkurang lagi dibanding tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu banyak orang yang istilahnya itu sambat buah kopinya kurang. Alhamdulillah pemirsa, tahun ini nampaknya lebih berkurang lagi. Tapi ya namanya kita manusia kan hanya berusaha, berdoa, ketentuan tetap ada yang di atas pemirsa. Jadi inilah keadaan buah kopi di kampung saya. Ini yang masih masuk kategori lumayan. Ini kalau nggak salah klonnya klon barley pemirsa. Yang ini klon barley. Ada juga yang seperti ini nih yang bilangnya ini KS. Jadi kopi itu memang beda tempat, kadang-kadang beda nama pemirsa. Nah ini, yang ini klon barley, yang ini klon sama dengan itu barley juga. Ada lagi yang seperti ini keadaan buah kopinya. Ya coba beginilah pemirsa keadaan buah kopi di kampung saya untuk tahun 2022 ini, yang insya Allah nanti dipanen tahun 2023. Ini klon KS. Yang ini kalau saya nyebutnya KS, tapi bisa jadi kalau orang lain menyebutnya ini mungkin lain namanya, tapi kalau saya mengenalnya ini KS seperti itu. Nah ini cuma memang sedikit agak aneh untuk tahun ini pemirsa. Yang di kebunnya itu mirip-mirip dengan di tempat saya. Silahkan coret-coret di kolom komentar pemirsa. Keanehannya itu sampai di bulan 12 ini, di bulan 12 awal ini kopi itu masih banyak yang berbunga. Kalau untuk beberapa tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang itu, kalau di bulan 12 itu biasanya sudah nggak ada bunga kopi. Nah ini setekan baru klon Arsat. Ini ranting pertama tumbuh aja masih berbunga, sementara yang lain sudah keluar pentilnya. Ini beberapa kopi yang saya punya pemirsa. Kalau kita pindah ke sebelah sini pemirsa, ini justru kopi saya ini ada yang sedikit unik. Ini malah merah semua,
seperti panen raya. Ini kalau enggak salah, kalau di kampung saya ini disebutnya kopi Banglan, pemirsa. Banglan ini umur 1 tahun ini, pemirsa. Kalau enggak salah satu tahun lebih lah, ini 1 tahun lebih. Buah ini seharusnya buah yang kedua kali seandainya bareng dengan kopi-kopi yang lain. Cuma ini musim kemarin itu enggak ada buahnya, tetapi ini malah buah seperti panen raya, pemirsa. Sementara kalau kopi-kopi yang lain itu kan masih seperti ini. Ini aja sistem punggem, kopi lancuran, kopi lokalan. Nah ini yang model begini nih, menurut pemirsa itu bagaimana nih pemirsa? Silahkan buat sahabat tani kopi ketik-ketik di kolom komentar, pemirsa. Terus kalau kita pindah lagi ke sini, pemirsa, ini kalau kopi Tugusari ya cuma begini-begini ini, pemirsa. Kalau di tempat saya ini ada yang pentil, ada yang sudah besar, ini sudah krenggo. Kalau bahasanya di tempat saya itu disebutnya krenggo. Ini kopong. Kalau atasnya ini masih lokalan. Ini tahun kemarin bunganya ngepul, pemirsa, bunganya ngepul, tapi yang jadi ya cuma seperti ini. Ini kalau di kampung saya rata-rata seperti itu. Terus kalau pindah ke sebelah sininya, ini linggapura ini, pemirsa. Ini linggapura. Ini sudah seperti ini. Kalau linggapura menurut saya sih sebenarnya masih lumayan lah, masih alhamdulillah kalau untuk linggapura. Cuma kalau linggapura itu kelemahannya penyakitnya kuning itu susah bener diatasi, pemirsa. Penyakitnya penyakit kuning. Ini kalau kita pindah lagi ke sebelah sini, ini juga linggapura, pemirsa. Linggapura itu daunnya lebar, terus buahnya besar-besar, kulitnya tebal, tunasnya raja semua. Sebenarnya kopi linggapura ini dari segi perawatannya lebih gampang. Cuma dari segi penanganan kalau sudah terkena penyakit kuning yang seperti ini nih, pemirsa. Nih kalau sudah kena penyakit kuning yang seperti ini benar-benar merepotkan, pemirsa. Sangat merepotkan kalau sudah kena penyakit kuning seperti ini. Dan terlebih lagi kalau kena penyakit kuning di saat buahnya sudah seperti ini. Nah ini kan si malakama ini, pemirsa. Mau dipotong, ini sudah sebentar lagi tua, nggak dipotong ini takutnya merembet. Nah ini buat sahabat tani, silahkan ketik-ketik lagi di kolom komentar ini, supaya kita berbagi cara, berbagi ilmu. Jadi ini kalau menurut saya kan kopi yang seperti ini buahnya sudah besar kena penyakit kuning, ini kan si malakama. Nanti silahkan ketik-ketik di kolom komentar bagaimana mengatasinya, apakah harus dipotong, apakah harus diganti pupuk atau apa. Silahkan komen-komen di kolom komentar. Kalau kita pindah ke sebelah sini, pemirsa, ini Tugusari. Ini kebetulan belum saya pangkas karena di samping repot, kemarin saya itu sibuk ngurusin kandang kambing, pemirsa. Jadi harus nungguin orang geraji, ngusungin kayunya, nungguin tukangnya. Jadi ini saya baru sempat ngonten ke kebun lagi. Cuma setelah melihat kebun ya seperti ini, pemirsa. Rumputnya gondrong. Ini kalau di tempat saya disebutnya suket sintrong. Suket sintrong ini obat apa aja ini susah ini, pemirsa. Racun rumput model apa aja susah kalau mati ini nih. Tapi ini kelebihannya kalau yang punya kelinci, pemirsa. Buat makanan kelinci jos gandos ini. Nah ini kita kembali ke kopinya, pemirsa. Keanehan-keanehan yang terjadi beberapa tahun ini ya seperti ini nih. Kopi masih berbunga lagi, sementara ini sebenarnya
tunas yang menurut saya bukan ABG bongsor ini. Tuh pemirsa. Ini kalau kita pindah ke sebelah sini, ini yang model parabola. Ada yang bilang ini model parabola. Nah ini cuma begini-begini aja pentilnya pemirsa. Tapi harus kita syukuri. Yang penting kewajiban kita sebagai petani itu sudah kita jalankan. Gulmanya sudah kita atasi. Terus tanamannya kita beri makan walaupun bukan kimia. Nah, ini ketentuan tetap ada yang di atas. Sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam tani, salam sukses, salam bahagia. Selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.